Saudara-saudara, mari kita membuka Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Tema kita hari ini adalah kembali kepada Injil yang sejati. Saya mengajak kita untuk membacakan bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil dan mengajak saudara-saudara membacakan ayat-ayat yang genap. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mengapa kita perlu memperingati hari reformasi gereja? Reformasi dimulai ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gerbang gereja Wittenberg dari tahun 1517, dan sekarang kita berada di tahun 2024, berarti 507 tahun yang lalu. Dan kalau saudara-saudara pergi hari ini ke Jerman, saudara-saudara pergi ke Wittenberg, saudara kasih oleh Tuhan, suasana kekristenannya sudah berbeda dengan 507 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ketika Martin Luther memulai reformasi, saudara kasih oleh Tuhan, dia menghidupkan kembali gereja-gereja yang ada di Jerman. Dia menghidupkan kembali orang-orang Kristen yang ada di Jerman. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke Jerman, saudara kasih oleh Tuhan, atau saudara-saudara pergi ke Eropa pada umumnya, maka saudara akan melihat gereja sudah kosong, saudara kasih oleh Tuhan. Memang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Eropa itu berbeda dengan Amerika. Saudara-saudara, sekalipun nenek moyang Amerika itu banyak dari Eropa. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke Amerika, saudara kasih oleh Tuhan, maka saudara-saudara masih melihat banyak gereja, dan bukan hanya banyak gedung gereja, tapi juga banyak orang di dalam gereja. Saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke Eropa, saudara kasih oleh Tuhan, gedung gereja memang masih banyak karena itu adalah peninggalan dari abad pertengahan, ya, katedral, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke dalam gedung gerejanya, saudara jangan melihat gedung gerejanya dari luar, saudara masuk ke dalam gedung gerejanya, maka orang-orang itu sudah tidak banyak lagi, saudara-saudara. Banyak orang mengatakan ya, gereja-gereja di Eropa itu sudah kayak museum. Bedanya saudara-saudara, kalau di museum itu isinya barang antik, ya di gereja itu isinya orang antik, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Kenapa dikatakan orang antik? Karena orang-orangnya sudah hampir sama tuanya dengan barang-barang museum, saudara kasih oleh Tuhan. Memang tidak semua barang tua itu adalah barang antik, saudara-saudara. Tapi kalau saudara pergi ke Eropa, saudara kasih oleh Tuhan, masih ada sih orang beribadah, tapi sudah ubanan. Anak muda, saudara-saudara, sudah sulit untuk ditemukan di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, kalau kita membandingkan Jerman dengan Indonesia, saudara kasih oleh Tuhan, Indonesia ini masih jauh lebih baik kekristenannya. Masih banyak gereja, apalagi saudara-saudara di Sulawesi Utara dan Manado pada khususnya, saudara kasih oleh Tuhan, gereja masih banyak, dan bukan hanya banyak gedungnya, tapi juga penuh, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke Jakarta pun, saudara-saudara, walaupun Jakarta itu bukan mayoritas Kristen, tapi banyak gereja. Dan saudara kasih oleh Tuhan, gereja yang jumlah jemaatnya ratusan itu juga cukup banyak. Saudara jangan berpikir di Jakarta, di kota yang di ibu kota itu yang mayoritas bukan Kristen, gereja kecil-kecil dan jumlah jemaatnya sedikit-sedikit, tidak juga. Gereja juga besar-besar dan jumlah jemaat juga sangat banyak, saudara kasih oleh Tuhan.
Saudara-saudara, bahkan ada masa di hampir setiap mall ada gereja, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, seiring dengan bertambahnya mall, bertambah juga gereja. Saudara-saudara, mungkin orang-orang Kristen di Jakarta setiap kali mendengar ada mall baru berdiri, mereka langsung suka cita, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena langsung bisa menemukan tempat alternatif kebaktian yang baru, saudara-saudara. Mengingat sulitnya untuk mengurus IMB ya, saudara-saudara ya. Kalau bikin gereja di luar susah ya, maka begitu ada mall baru, ada hotel baru, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, mall baru ada aulanya nggak? Ada. Wah, saudara-saudara ya, potensi untuk mendirikan gereja ya. Berbeda dengan di Manado, saudara-saudara ya. Jarang sekali orang lihat mall langsung mau bikin gereja. Ngapain bikin gereja di mall, saudara kasih oleh Tuhan ya. Bikin gereja di mana saja bebas gitu, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, pergumulannya agak berbeda kalau kita pergi ke Jakarta, saudara pergi ke Surabaya misalnya. Ya memang mall, hotel itu menjadi tempat alternatif ya, menjadi tempat alternatif untuk mendirikan gereja atau mengadakan kebaktian di sana. Nah, saudara-saudara, kalau kita membandingkan situasi kekristenan di Indonesia dengan di Jerman, ya saudara-saudara, kekristenan Indonesia itu lebih bertumbuh daripada di Jerman. Padahal Jerman adalah tempat di mana reformasi dimulai. Saudara-saudara, gereja-gereja Protestan di Indonesia itu mengikuti gerakan reformasi yang dimulai oleh Martin Luther di Jerman 507 tahun yang lalu. Bedanya saudara-saudara, gereja Protestan Indonesia itu masih hidup. Sedangkan gereja Protestan di Jerman dan di Eropa khususnya pada umumnya saudara-saudara sudah nggak hidup lagi, atau bisa dikatakan sudah sekarat. Maka pertanyaannya, ngapain kita di Indonesia ini masih memperingati hari reformasi, masih memperingati 507 tahun reformasi Martin Luther di Jerman. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, karena reformasi itu berkaitan dengan Injil. Itu alasannya, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, mengapa kita masih perlu memperingati reformasi? Dan mengapa reformasi itu masih relevan untuk kita renungkan, saudara kasih oleh Tuhan? Masih relevan untuk kita ingat, walaupun kita sudah 507 tahun kemudian dan kita ada di Indonesia. Karena dari awal, Reformation is about gospel. Dari sejak awal, reformasi itu mengenai Injil yang sejati. Mengenai Injil yang sejati. Saudara-saudara, gereja mula-mula itu berdiri pada hari Pentakosta, dan sejak gereja itu berdiri, saudara-saudara, mereka memberitakan Injil yang sejati dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan gereja yang tadinya memberitakan Injil yang sejati melenceng dari Injil yang sejati itu. Itulah yang terjadi pada abad pertengahan. Itulah yang terjadi pada zaman Martin Luther. Mengapa Martin Luther mengadakan reformasi? Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, banyak gereja tapi tidak ada Injil. Saudara kasih oleh Tuhan, itu kalimat Martin Luther, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak gereja nggak ada Injil. Aneh, saudara-saudara ya. Saudara kasih oleh Tuhan, bukannya kalau ada gereja harusnya ada Injil. Ya, mengapa tidak ada gereja? Karena belum ada penginjilan. Ya, saudara-saudara, kalau kita pergi ke suku-suku pedalaman itu ada gereja. Ya nggak ada lah. Kenapa? Belum ada pengharapan Injil. Belum ada pengharapan Injil, ya nggak ada orang percaya, maka nggak ada gereja. Ya, saudara-saudara, kalau saudara pergi ke Afrika misalnya, saudara pergi ke Asia pedalaman, saudara kasih oleh Tuhan, di sana nggak ada gereja. Kenapa? Ya belum ada misionaris yang pergi. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke abad pertengahan zaman Martin Luther, sudah ada gereja, banyak, gede lagi. Setiap hari Minggu orang datang ke gereja beribadah. Tapi Martin Luther mengatakan, banyak gereja, tapi nggak ada Injil. Loh, kok bisa banyak gedung gereja, banyak orang beribadah, tapi nggak ada Injil, saudara kasih oleh Tuhan? Karena pada zaman itu ada gereja, tapi gereja sudah melenceng dari Injil yang sejati. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan Martin Luther pada masa itu? Ya, kita menyebut sebagai reformator, saudara kasih oleh Tuhan, reformator. Saudara jangan lupa, reformator itu kata dasarnya itu depan itu re, artinya back. Saudara-saudara, itu bedanya reformasi dengan revolusi. Saudara-saudara, revolusi itu, saudara kasih oleh Tuhan, itu mengubah secara cepat, saudara kasih oleh Tuhan, bersifat radikal. Saudara-saudara, revolusi itu identik dengan apa? Hancurkan. Nah itu, saudara-saudara ya. Makanya anak-anak muda berjiwa revolusioner itu bahaya, saudara-saudara. Cuman tahu menghancurkan, nggak tahu membangun, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, pokoknya dihancurin aja lah. Terus setelah dihancurin, dibiarin. Nah, saudara-saudara ya, itu ngerinya reformasi, itu ngerinya revolusi. Ya, contohnya apa? Revolusi Prancis. Ya, saudara-saudara, revolusi Prancis 1789 dihancurin, habis itu saudara kasih oleh Tuhan nggak bisa dibangun lagi. Tapi saudara-saudara, reformasi itu bukan revolusi. Dari kata re dan form, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa itu reformasi? Mengembalikan ke bentuk yang semula. Jadi saudara-saudara, orang yang melakukan reformasi itu harus tahu dulu aslinya bagaimana. Kenapa direformasi? Karena tidak lagi sama dengan aslinya. Itulah namanya, itulah spirit
reformasi. Jadi ketika Martin Luther dan reformator mengadakan reformasi, mereka itu bukan lagi melakukan sesuatu yang baru, atau mereka bukan lagi ingin membangun sesuatu yang baru. Mereka ingin mengembalikan yang sekarang itu ke bentuk yang asli. Itu yang namanya reformasi. Harus ada bentuknya. Nah, saudara-saudara, hari ini kan spirit anak muda, saudara-saudara, revolusioner, progresif, progresif ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara apa? Mau mengubah, saudara-saudara Tuhan ya. Anak muda kan enggak suka dengan yang konservatif ya, saudara-saudara, pengen mengubah ya. Saudara-saudara, istilah konservatif itu haram bagi anak muda, saudara-saudara ya, konservatif. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara, orang itu sampai usia 20, saudara-saudara, itu biasanya progresif, saudara-saudara. Setelah merit semuanya jadi konservatif, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau masih kuliah itu semuanya progresif ya. Agen perubahan, saudara-saudara. Begitu merit, saudara-saudara baru tahu, jangankan mengubah dunia, mengubah channel TV saja harus berantem sama istri, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara ya, dari channel 1 ke channel 2 harus berantem dulu gitu kan. Baru pikir, iya juga ya, dulu waktu mahasiswa demo, mengubah. Begitu merit, saudara-saudara Tuhan ya. Mana perubahan itu? Ya gimana lah Pak ya, mengubah channel saja berantem dulu deh. Ya, baru tahu saudara-saudara ya, boro-boro mengubah dunia, mengubah istri aja susah. Lama-lama diubah sama istri, saudara-saudara ya. Dulu nonton tinju, menikah nonton telenovela terus. Kenapa? Iya Pak, awalnya saya berantem, lama capek juga gitu ya. Akhirnya dia nonton telenovela, saya juga nonton juga lah gitu ya. Lama-lama saya nonton drakor juga gitu kan. Lah, tadi revolusioner saudara-saudara Tuhan kan. Wah, dulu saudara-saudara Tuhan kaosnya tulisannya Che Guevara, saudara-saudara Tuhan. Wah ya, tokoh revolusioner Kuba, saudara-saudara ya. Nah itu, tokoh idola saudara-saudara Tuhan Fidel Castro ya, saudara-saudara Tuhan. Wah, revolusioner saudara-saudara Tuhan ya. Begitu sudah menikah saudara-saudara Tuhan ya. Tokoh idola Lee Min Ho, saudara-saudara Tuhan. Loh, kok bisa Lee Min Ho itu kan ya? Ya gimana lah tontonan istri. Loh kenapa nggak diganti gitu ya? Ya gimana, berantem terus. Udahlah, daripada dia ribut sama saya juga malas ribut sama dia. Mana kita ikutin saja yang dia mau. Ya udahlah, itu kan. Wah, kok tiba-tiba jiwa revolusionernya hilang, nggak progresif lagi, jadi konservatif. Apalagi saudara-saudara sudah ada jabatan di kantor, saudara-saudara ya. Aduh, dulu waktu masuk kantor saya akan mengubah kantor ini, saudara-saudara Tuhan. Begitu naik jabatan, aduh, kalau diubah sayang juga ya. Sudah enak ya, saudara-saudara Tuhan, jadi konservatif semua, jadi konservatif semua. Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, bukan kebanyakan lah, tapi banyak saya bilang ya, banyak orang-orang yang bicara mengenai perubahan-perubahan itu sebenarnya bukan digerakkan oleh visi, tapi digerakkan oleh hormon, saudara-saudara Tuhan. Ya, hormonnya meledak memang, makanya dia merasa nggak suka dengan yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Itu bukan karena ada visi, bukan hormon. Nah, saudara-saudara, begitu hormonnya sudah stabil, saudara-saudara, wah, ngapain ya saya dulu? Kayaknya saya kurang kerjaan dulu ya. Nah, kenapa? Karena saudara-saudara Tuhan, hormonnya itu adrenalinnya, saudara-saudara Tuhan. Nah, adrenalin itu sudah normal. Tapi saudara-saudara, yang menyedihkan apa? Orang yang bicara perubahan ditanya, berubah kemana? Itu yang banyak orang banyak orang revolusioner gak jawab, berubah kemana? Lu mau berubah? Berubah kemana? Dan berubah jadi apa? Oh, saya mau mengubah, jadi apa? Dia pikir kalau sudah menghancurkan berarti berubah. Ya saudara-saudara, ya rumah kebakaran juga berubah, saudara-saudara Tuhan ya. Ya nggak jadi rumah lagi kan gitu ya. Nah tapi itu kan bukan perubahan yang kita mau. Berubah jadi apa? Nah saudara-saudara, para reformator itu tahu mau berubah jadi apa. Karena sebenarnya mereka bukan membangun sesuatu yang baru. Mereka sebenarnya mengembalikan yang sekarang ini ke kondisi yang seharusnya. Itulah namanya reformasi. Itulah namanya reformasi. Nah saudara-saudara, kenapa mereka ingin mengembalikan gereja ke bentuk aslinya? Karena gereja sudah melenceng dari Injil. Gereja sudah melenceng dari Injil. Gereja yang awalnya sejalan dengan Injil sejati, gereja yang awalnya berdiri di atas Injil sejati, tapi secara perlahan, secara sadar atau tidak sadar, meninggalkan Injil yang asli itu, Injil yang sejati itu. Maka disitulah kemudian Tuhan bangkitkan para reformator untuk panggil gereja kembali kepada Injil yang sejati. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau kita bicara mengenai gereja, jangan tanya ada khotbahnya enggak? Bukan, saudara-saudara Tuhan. Ada gedungnya? Bukan. Ada Injilnya enggak? Saudara-saudara, tidak semua khotbah itu Injil loh. Ya saudara-saudara, semua pendeta ngaku berkhotbah. Tapi kalau di dalam khotbah itu tidak ada Injil, itu bukan khotbah. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau di dalam khotbah itu tidak ada Injil, itu bukan khotbah. Maka orang tanya, bedanya pendeta dengan motivator apa? Ya maka sekarang saudara, banyak gereja undang motivator kan? Kenapa? Kayaknya jemaat lebih senang dengar motivator daripada dengar pendetanya sendiri. Ya sudah, motivator fasih, saudara Tuhan.
baru ada isinya, tanda petik, saudara Tuhan, ada isinya. Sementara pendeta bikin bosen, saudara itu nggak ada isinya lagi. Sudah membosankan, nggak ada isinya. Ya maka undang motivator. Saudara-saudara, dua waktu saya kuliah di Bandung, saudara Tuhan, saya melihat itu ada gereja itu pendetanya, ada gereja itu saudara-saudara setiap minggu khotbahnya itu motivator terus, pengkhotbahnya. Ya, pengkhotbahnya motivator terus. Minggu ini motivator siapa? Dulu kan zaman-zaman saudara masih populer motivator itu zaman saya tahun 2002 kuliah dulu itu. Saudara-saudara, itu motivator populer semua. Dan saudara-saudara, sebagian motivator itu Kristen. Kalau nggak Kristen saudara-saudara, curi bahan Kristen saudara-saudara Tuhan. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara, motivator Kristen itu sering dipakai di gereja untuk khotbah. Untuk khotbah. Tapi kan yang khotbah kan khotbah. Nah, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, para reformator mengatakan kalau khotbah itu tidak ada Injil, itu bukan khotbah. Charles Spurgeon mengatakan, jika di dalam khotbahmu tidak ada Kristus, pulang. Itu kata Spurgeon kepada Spurgeon kepada pendeta-pendeta. Kalau kamu khotbah nggak ada Kristus, pulang. Cari sesuatu yang berharga untuk dikhotbahkan. Kalau nggak ada Kristus, kamu nggak bisa khotbah. Nggak ada yang berharga kamu khotbahkan itu. Pulang sampai kamu ketemu yang lebih berharga untuk dikhotbahkan. Saudara-saudara, tapi kalau kita jujur ya saudara-saudara ya, berapa banyak gereja, berapa banyak pengkhotbah, kalau saudara dengar khotbah Pak Akhir nggak ada Kristus loh. Ya tapi hari Minggu selesai kan, hari Minggu jalan, kebaktian jalan, liturgi jalan, ya. Tapi nggak ada Kristus sama sekali. Saudara-saudara, orang bilang hari Minggu ini Pak saya nggak ketemu Kristus, kenapa? Pendeta saya nggak khotbah mengenai Kristus. Ya saudara-saudara, kadang-kadang pendeta itu pengen up to date, saudara-saudara, lagi pilkada khotbah mengenai pilkada, saudara-saudara Tuhan. Lagi piala dunia khotbah mengenai bola, saudara-saudara Tuhan kan. Nggak ada Kristus. Nah, saudara pernah tanya nggak? Selesai dengar khotbah di gereja manapun saudara-saudara ya, tadi Kristus di mana keselipnya ya Pak? Atau saya salah dengar? Saudara-saudara, saya selalu ingat apa kata Spurgeon itu. Pendeta-pendeta, kalau kamu khotbah tidak ada Kristus, pulang. Karena kamu gak ada yang berharga untuk kamu khotbahkan. Pulang, lalu coba cari apa yang lebih berharga untuk khotbahkan, baru balik. Kalau nggak ada, nggak usah khotbah. Tapi saudara-saudara, pada abad pertengahan, itu yang namanya Martin Luther. Tidak ada Kristus. Ada kebaktian, ada gereja, ada persembahan kudus, tapi nggak ada Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi sebelum Martin Luther mengalami itu di abad pertengahan, Paulus juga mengalami itu di dalam jemaat Galatia. Saudara-saudara, saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara-saudara, the gospel declare. Yang kedua, the gospel denied. Yang ketiga, the gospel defend. Yang pertama, saudara-saudara, the gospel declare. Apa itu Injil yang sejati? Yang kedua, the gospel denied. Apa itu Injil yang palsu? Yang terakhir, saudara-saudara Tuhan, the gospel defend. Bagaimana mempertahankan Injil yang sejati. Mari kita melihat ayat 6, saudara-saudara ya. Ayat 6. Kita lihat ayat 6 dulu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara garis bawahi Injil lain, another gospel. Dan ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Nah, saudara-saudara ya, Paulus mengatakan, aku heran. Nah, menarik saudara-saudara ya, kata aku heran ini, bahasa Inggris itu I'm so astonished. Saudara-saudara ya, I'm so astonished. Ya, saudara-saudara terjemahan yang mungkin lebih mendarat lagi, saya kaget. Nah, itu ya, saudara-saudara. Jadi Paulus itu mulai surat Galatia dengan, saya kaget. Kamu bikin saya kaget. Nah, itu saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, mengapa menarik? Karena kalau saudara bandingkan surat Galatia dengan surat Filipi, ya kita kan lagi mulai merenungkan surat Filipi, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, surat-surat Paulus itu setelah salam biasanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Tuhan maksudnya. Jadi setelah salam, baru Paulus bilang, aku mengucap syukur. Saudara baca surat Filipi, saudara baca surat Roma, saudara baca surat Kolose, Efesus, itu ada. Salam, baru aku mengucap syukur. Tapi kalau saudara baca surat Galatia, salam, habis itu dimarahin. Salam dari Paulus. Baru ayat 6. Aku heran. Loh, mana ucapan syukurnya Paulus? Kamu memang gak mengucap syukur untuk kami gitu. Nah, masalahnya saudara-saudara, itu memang yang mau Paulus katakan. Saya dengar kabar dari kamu ya, membuat saya gak bisa mengucap syukur. Saudara-saudara, minggu depan kan kita merenungkan dari surat Filipi ya. Surat Filipi, di dalam surat Filipi, saudara-saudara, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur setiap kali mengingat kamu.
Ya, saudara bisa bayangkan, sebelum dia tulis surat itu, dia bersyukur, selalu bersyukur. Setiap kali mengingat jemaat Filipi. Ya wajar, surat Filipi dimulai dengan ucapan syukur. Tapi jemaat Galatia ini, saudara-saudara, Paulus tidak mulai dengan ucapan syukur. Dia langsung bilang, aku kaget. Loh, bukan aku bersyukur ya, aku kaget. Mendengar kabarmu, aku kaget. Nah, saudara-saudara, mengapa Paulus jadi kaget? Nah ini, karena jemaat Galatia ini berbalik, bahkan berbalik dengan cepat, so quickly. Saudara-saudara ya, berbalik dengan cepat. Saudara-saudara, itu kata berbaliknya itu dalam bahasa itu dissenting, saudara Tuhan. Itu bukan sebuah balik badan, saudara-saudara ya, bukan. Bukan berbalik seperti kita berbalik badan, saudara-saudara. Itu meninggalkan, dissenting. Saudara-saudara, kata dissenting itu biasa dipakai untuk tentara yang lari dari tugas, saudara-saudara ya. Nah, waktu perang, dia nggak perang, saudara-saudara Tuhan. Dia bersembunyi di tempat yang nggak diketahui. Nah, saudara-saudara ya, biasanya disebut apa? Deserse, saudara-saudara Tuhan ya. Orang lagi perang, kamu berbalik dari medan perang, pergi kemana? Itu namanya deserting. Ya, kamu membelakangi teman-temanmu mati-mati di medan perang, kamu berbalik dari mereka. Itu maksudnya berbalik di sini. Jadi Paulus mengatakan jemaat Galatia ini berbalik, dan berbaliknya dengan cepat. Berbalik dari mana? Dari Injil yang sejati kepada, nah ini Paulus bilang, Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tidak semua yang dibilang orang itu Injil adalah Injil. Maka Paulus pakai istilah Injil lain. Loh, Injil lain berarti ada banyak variasi Injil. Enggak, cuma satu Injil, itu Injil yang sejati. Injil yang ori, ini cuma satu ini. Tetapi orang-orang seringkali menggunakan label Injil kepada apa yang bukan Injil. Ya saudara-saudara, hari ini kita pernah mendengar istilah Injil kemakmuran. Nah ya saudara-saudara ya, Injil kesehatan. Nah saudara-saudara ya, ada lagi namanya dulu Injil sosial. Saudara-saudara, Injil kemakmuran bilang apa? Wah, kalau percaya Yesus pasti kaya. Kalau Injil kesehatan bilang apa? Percaya Yesus pasti sembuh. Ya saudara-saudara, kalau Injil sosial bilang apa? Saudara-saudara Tuhan, Yesus itu tidak peduli dengan keselamatan ke sorga. Yang dia pedulikan adalah keselamatan di dunia ini. Ya, bagaimana kita memberantas kemiskinan, bagaimana kita memberantas kebodohan. Nah, ketika gereja sudah melakukan itu yang namanya memberitakan Injil. Ya, saudara-saudara pasti tidak asing lah ya, gereja-gereja yang tidak mau lagi, saudara-saudara, gereja-gereja yang tidak mau lagi mengadakan penginjilan ya, bahkan saudara-saudara mengejek penginjilan. Saudara jangan pikir ya, penginjil itu hanya diejek sama orang beragama lain, enggak. Saudara-saudara, sesama orang Kristen juga bisa ngejek penginjilan loh. Saya pernah mengalaminya saudara-saudara waktu dulu persiapan kapin. Ya, kita minta izin, saudara-saudara Tuhan, kita minta izin atau kita saudara-saudara Tuhan sosialisasi ke salah satu pendeta saudara-saudara. Saudara dia kemudian bilang sama kita, ngapain kalian mengadakan kebaktian seperti ini? Ini semuanya pemborosan. Mending uangnya kalian kasih pada orang miskin. Wah, kayak surah Yudas ya saudara-saudara ya. Berapa dananya? Langsung tanya itu saudara-saudara ya, waktu kita datang. Berapa dananya? Tiap kali kakak begini, di GBK ya, waduh, besar itu dananya. Coba uangnya kalian pakai untuk apa? Untuk orang miskin. Berapa banyak orang miskin kasih makan? Saudara-saudara, kayaknya mulia sekali saudara-saudara ya. Sampai kita ingat waktu apa? Waktu Yudas komentar ketika perempuan itu memberikan minyak narwastunya kepada Yesus. Yudas komennya sama ya saudara-saudara. Untuk apa pemborosan seperti ini? Bukankah uang seperti ini bisa dipakai untuk orang miskin? Oh, ternyata bukan surah pendeta, itu surah Yudas, saudara-saudara Tuhan ya. Ternyata banyak Yudas hari ini jadi pendeta juga. Ya, memang Yudas dulu juga murid Yesus ya, saudara-saudara ya. Untuk apa pemborosan semua ini? Baru dia bilang sama kita, saudara-saudara ya, ngapain kalian mengadakan kebaktian seperti ini? Saya nggak mau dukung. Diejek, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini kan kita mau mengadakan kebaktian Natal bersama pendeta Stephen Tong ya. Saudara-saudara, kita sudah mulai humas ini. Sudah mulai kita akan bertemu dengan Yudas-Yudas, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, sudah mulai kita bertemu dengan Yudas yang untuk apa itu? Untuk apa itu? Ngapain? Ya, ngapain ya? Karena masih banyak orang belum percaya. Ngapain? Ya ngapain? Supaya orang percaya diselamatkan. Orang tidak percaya diselamatkan lah. Ngapain lagi? Ngapain itu semuanya? Nggak relevan lagi. Nah, saudara-saudara itu semenjak pengaruh dari Injil sosial. Ya, Injil sosial. Jadi menganggap pemberitaan Injil itu sudah nggak relevan di zaman sekarang. Kita Indonesia ini banyak agama kok, semua orang percaya Tuhan kok. Ngapain kamu beritakan Injil lagi? Kayak banyak orang nggak percaya Tuhan aja. Semua orang percaya Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Sama lah Tuhannya. Mulai saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalimat seperti ini bukan datang dari orang luar, datang dari pendeta sendiri kok.
Lalu mereka bilang, ya itulah Injil kami. Injil apa ini? Social gospel. Social gospel. Jadi saudara-saudara, ada versi social gospel, ada versi prosperity gospel, saudara-saudara Tuhan. Ada, saudara-saudara Tuhan, versi Injil kesehatan, healthy gospel. Saudara-saudara, begitu banyak orang pakai nama Injil, tapi itu bukan Injil. Dari surat Galatia, Paulus sudah peringatkan, orang Galatia, kamu berbalik. Dari mana? Dari Injil sejati kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Nah, saudara-saudara, ini kasih oleh Tuhan, waktu Paulus mendirikan jemaat Galatia, dia mendirikannya dengan Injil. Galatia adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dia mendirikan jemaat dengan cara apa? Dengan memberitakan Injil kepada mereka. Dengan memberitakan Injil. Mari kita perhatikan ayat 6, saudara-saudara ya. Ayat 6 lagi. Saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Telah, berarti apa saudara-saudara? Sesuatu yang sudah lewat. Jadi bicara mengenai waktu Paulus mendirikan jemaat Galatia. Bagaimana orang Galatia kamu bisa jadi Kristen? Coba kamu ingat dulu bagaimana kamu menjadi Kristen. Semata-mata karena dipanggil, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Saudara-saudara, memanggil ini bicara mengenai anugerah. Kenapa orang Galatia bisa jadi Kristen? Bukan karena mereka datang kepada Kristus, tapi karena lebih dahulu mereka dipanggil oleh Kristus. Itu pentingnya kata memanggil sini, saudara-saudara. Orang Galatia, coba ingat, dulu kamu siapa sih? Penyembah berhala semua kok. Kok bisa ya dari penyembah berhala kamu jadi orang Kristen? Karena pada suatu hari Kristus memanggil kamu. Kristus memanggil kamu. Kasih karunia. Kasih karunia, the gospel of grace. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu meninggalkan kasih karunia ini untuk mengikuti Injil lain. Injil lain. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, saudara-saudara. The gospel declare. Apa itu Injil yang sejati? Kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang keempat, saudara-saudara ya. Injil yang sejati itu bicara mengenai Kristus. Mari kita lihat ayat pertama. Siapa Kristus menurut Paulus, saudara-saudara ya? Saudara-saudara, Paulus ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara perhatikan kalimat yang pertama, bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia. Paulus mengatakan aku menjadi rasul bukan karena manusia dan bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa maksud Paulus? Dia mau mengatakan Yesus itu adalah Allah, tapi dia menjadi manusia dan karena dia aku jadi rasul. Siapa yang bikin aku jadi rasul? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah Allah kemudian menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, saudara-saudara, dia dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati. Nah, mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Ayat 4, saudara-saudara. Karena dia telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang. Saudara-saudara, dari kedua ayat ini, apa itu Injil yang sejati, saudara-saudara? Di dalam Injil yang sejati itu pusatnya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mati. Yang mana? Yang bangkit. Yang ketiga, saudara-saudara, yang melepaskan. Saudara-saudara, Injil itu harus bicara mengenai tiga hal ini. Mengenai kematian Yesus, mengenai kebangkitan Yesus. Yang ketiga, kelepasan dari dosa. Kalau saudara dan saya tidak bicara ketiga hal ini, saudara tidak lagi bicara Injil. Banyak orang bilang, kami sudah penginjilan, Pak. Apa yang kamu lakukan? Ngasih makan orang miskin, Pak. Saya tidak mengatakan itu salah ya saudara-saudara, jangan sampai saya nggak boleh ngasih makan orang miskin, bukan itu sih saudara-saudara ya. Tapi itu bukan penginjilan, itu bisa dikatakan pra penginjilan, oke. Tapi banyak orang bilang, ya Pak saya bersaksi melalui hidup Pak, itu penginjilan saya. Bersaksi melalui hidup bukan penginjilan. Saudara-saudara, hidup saudara masa orang langsung tahu Yesus mati, Yesus bangkit. Apa itu penginjilan saudara-saudara ya? Ya Pak, sebelum makan sama teman di kantin, saya berdoa dulu. Saudara-saudara Tuhan, itu hanya kesaksian mengenai hidup saudara yang diubahkan oleh Kristus. Tapi saudara cerita nggak sama orang itu? Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit untuk melepaskanmu dari dosa. Saudara-saudara, Injil itu harus mencakup hal ini. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kelepasan dari dosa.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa bicara Injil kalau bicara dosa. Tapi kalau saudara pikir-pikir ya, topik yang paling nggak menyenangkan itu apa? Bicara dosa loh. Ya, bicara dosa kita, saudara-saudara. Bicarain dosa orang sih menyenangkan ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara bicara, orang bilang, Pak, topik dosa nggak enak, Pak. Ah, siapa bilang nggak enak? Kamu bicarain dosa orang aja bisa nggak berhenti kok, gitu kan? Iya Pak, itu nggak enaknya. Bicarain dosa saya itu maksudnya ya. Jadi waktu saya bicarain dosanya orang itu hanya langsung offended, gitu ya. Nah itu Pak. Jadi suasana jadi beku Pak. Makanya kita, udahlah jangan beritakan Injil. Ya, orang nggak enak kalau bicara dosanya. Ya, merusak persahabatan. Tadinya belum bicara Injil masih baik-baik, kan? Masih minum kopi bareng. Begitu saya angkat, kamu yakin nggak kalau kamu mati masuk surga? Wah, langsung berubah air mukanya. Kamu yakin nggak kalau hari mati masuk surga? Kamu yakin nggak kalau hidupmu itu benar di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, apalagi kalau kita teman dekat ya, kita tahu semua dosanya, saudara-saudara ya. Kamu karena tahu saya ya makanya ngomong kayak gini ya. Mulailah kan saudara-saudara ya. Mulai langsung nggak enak hubungannya. Mana ya? Udahlah Pak, jangan beritakan Injil. Ya. Atau beritakan Injil, ya itu saudara-saudara. Beritakan Injil, jangan singgung dosa, jangan singgung Yesus. Nah, saudara-saudara ya, jangan singgung dosa, jangan singgung Yesus. Jadi singgung apa dong? Singgung apa? Saya mau beritakan Injil Pak, tapi nggak singgung dosa, nggak singgung Yesus. Jadi singgung apa? Saudara nggak singgung Yesus, saudara nggak singgung dosa, ya untuk apa dia perlu Yesus? Saudara nggak singgung Yesus, bagaimana dia bisa lepas dari dosa? Ya ini nggak mungkin saudara bicara mengenai Yesus. Ya kita bicara Yesus saja Pak, Yesus yang baik, saudara Tuhan kan. Tapi kan banyak orang kan begini ya. Sudah Pak ya, jangan bicara Yesus sebagai juru selamat, karena ujung-ujungnya nanti salib. Tapi kalau bicara Yesus sebagai guru yang baik, ini enak Pak ya. Mari kita lihat persamaan di antara guru saya dan guru kamu ya. Nah ya, guru kamu mengajarkan apa? Mengajarkan ini, guru saya juga sama ya. Guru saya mengajarkan apa? Banyak berdoa. Ya, guru saya juga sama mengajarkan banyak berdoa. Jadi kita harusnya ngapain? Banyak-banyak berdoa. Udah. Kita nggak mau masuk ke area ini area-area terlarang Pak. Apa itu? Saudara-saudara, area dosa. Ya, ini area-area ngeri-ngeri sedap Pak. Kalau saudara masuk ini, wah. Ini dunia bisa berubah nanti. Apalagi saudara-saudara untuk orang tua ya. Dalam doa pagi kemarin saudara-saudara saya berdoa untuk penginjilan. Saudara yang ikut doa pagi kemarin saudara-saudara, kita khusus berdoa untuk penginjilan. Dan salah satu topik doa kita apa? Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk keluarga saudara-saudara. Saudara yakin orang tua saudara itu sudah selamat? Sudahlah Pak, Kristen kok mereka. Saudara-saudara kadang-kadang ya kita itu suka kita suka menipu diri. Hati kecil kita tahu kok dia belum selamat. Tapi karena dia pernah tua di gereja, apa sih selamat lah itu Pak. Pasti selamat lah itu. Kalau dia nggak selamat, masa saya selamat loh. Saudara emang diselamatkan orang tua saudara kan enggak gitu ya? Iya sih Pak, saya selamat karena percaya Yesus waktu diinjili. Dia udah belum? Gimana Pak? Dulu aja dia nggak nginjili saya kok. Saudara-saudara mungkin punya orang tua yang mengecewakan. Dan saudara salah satu korban dari keluarga yang seperti ini. Tapi apa reaksi saudara pertama? Saudara, benci itu bukan reaksi pertama. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara harus tahu kenapa dia seperti itu. Karena dia belum kenal Yesus. Maka kalau saudara anak yang sudah kenal Yesus, orang tua saudara mengecewakan, hal pertama yang saudara ingat apa? Injili dia. Nggak usah trauma. Nggak usah trauma. Saya ini korban dari keluarga yang tidak harmonis Pak. Makanya saya jadi seperti ini. Untung saya kenal Yesus. Tapi sampai sekarang ya Pak, saya tetap nggak bisa memaafkan orang tua saya. Kok bisa punya orang tua kayak gitu? Saudara-saudara, ini aja jawaban sederhananya. Kalau saudara pun nggak kenal Yesus, saudara lebih buruk dari dia nantinya kok. Kenapa saudara bisa merasa, ya Pak, saya stop sampai di sini. Stop. Kenapa? Karena ada Yesus mengubah hidup saya. Tapi kalau saudara-saudara nggak kenal Yesus, mungkin saudara lebih parah dari papa mama saudara. Nah jadi kalau saudara-saudara sudah kenal Yesus, lalu saudara punya keluarga yang seperti itu, maka saudara-saudara ingat satu hal. Saya bisa seperti ini karena saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Mereka belum. Mereka belum. Karena kasih Tuhan, banyak orang dari daerah Kristen berpikir nggak perlu lagi diinjili. Sudah Kristen semua Pak. Jadi nggak usah lagi penginjilan di sini. Justru sudah kasih Tuhan yang sudah Kristen semuanya ini masih perlu diinjili. Kenapa? Yang saya sebut dalam doa pagi kemarin saudara-saudara. Di dalam gereja, di luar Kristus. Atau istilah saya kemarin saudara-saudara, Kristen tanpa Kristus.
Kristen tanpa Kristus. Apakah saudara-saudara yakin saudara sudah Kristen dalam Kristus atau saudara Kristen tanpa Kristus ini? Saudara-saudara, Injil yang sejati itu bicara mengenai Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dia menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita supaya kita lepas. Supaya kita lepas. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Injil itu bukan bicara mengenai kaya, miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Bukan, Injil itu bukan bicara mengenai semua itu saudara-saudara. Injil itu bicara mengenai mati dihidupkan. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan mengatakan Yesus datang bukan untuk membuat orang yang sakit jadi sehat. Yesus datang bukan untuk membuat orang miskin jadi kaya. Yesus datang untuk membuat orang mati secara rohani hidup. Hari ini saudara-saudara, masih banyak nggak orang itu kalau dilihat dari luar hidup tapi sebenarnya dalam mati? Banyak saudara-saudara, itu namanya zombie semua itu. Saudara-saudara nonton film zombie ketakutan saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara sadar atau enggak ya saudara-saudara, banyak zombie kok di sekitar kita ini. Di luar hidup, di dalam mati. Secara fisik hidup, tapi secara rohani mati. Mati saudara-saudara Tuhan. Ya. Kenapa mati? Karena dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya dibelenggu oleh dosa. Mati. Mati. Lalu gimana yang mati ini bisa dihidupkan? Hanya oleh Injil Kristus. The gospel declare. The gospel declare. Hanya Injil sejati yang bisa membawa orang yang mati rohani hidup kembali. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh jemaat Galatia dulunya. Waktu Paulus datang, saudara, mati semua. Mati dalam penyembahan berhala, mati di dalam seks bebas, mati semua. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ya, anak-anak muda yang bagate-bagate, saudara-saudara, malam-malam terhuyung-huyung gitu, itu hidup nggak? Hidup. Ya hidup lah Pak, kalau nggak terhuyung-huyung dia gitu kan. Hidup, tapi satu sisi, ini orang kayak mati, saudara-saudara. Tiap hari. Ya saudara-saudara, begitu sudah jam 9, langsung. Ya kan? Langsung minum. Begitu jam 9, minum. Minum terus. Kok kamu nggak bisa berhenti minum sih? Saudara-saudara sudah keluar ke babak belur pun masih minum. Saudara-saudara kita pikirkan, orang kalau waras ya, saudara-saudara ya, kalau kamu sudah nggak ada kerjaan ya, keluargamu sudah berantakan, istrimu sudah stres lihat kamu, pengen pergi meninggalkanmu, kok kamu masih bisa minum? Saudara-saudara, suka-suka saya dong, saya bebas dong. Justru saudara-saudara, dia nggak bebas, dia sedang terbelenggu kok, dia terbelenggu oleh minuman itu. Saya bisa bayangkan ya, dia minum nggak ada uang. Saudara-saudara, setiap hari orang tuanya, setiap hari istrinya marah-marah terus sama dia. Kamu nggak bawa uang, minum. Baru besoknya apa? Minum lagi. Loh, kok nggak selesai-selesai nih? Cuma satu jawabannya, saudara-saudara. Ini yang namanya kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Sudah minum, pinjol, saudara-saudara Tuhan. Sudah pinjol, judi online. Wah, saudara-saudara, babak belur itu. Babak belur. Saudara-saudara, sudah kecanduan minuman keras, kelilit utang, saudara-saudara Tuhan, kecanduan judi online. Ayo, saudara-saudara, kalau saudara lihat orang hidup kayak gini, masih hidup nggak? Hidup, tapi hidupnya ya, kok kayak neraka ya? Sudah kayak neraka, saudara-saudara, mau keluar nggak? Enggak. Kok gitu ya? Kok kamu sudah kayak gini nggak mau keluar? Sudah mati. Saudara-saudara pernah lihat ada, semoga nggak pernah terjadi, saudara-saudara ya. Saudara kalau pernah melihat ya, ada orang itu berenang, hilang, saudara-saudara, di Tondano. Nggak tahu lah kenapa dia bisa berenang di situ, saudara-saudara ya. Dia berenang nggak muncul sudah 3 hari. Ya, kemungkinan tenggelam ya saudara-saudara ya, sudah kelelap. Nah 3 hari kemudian muncul, saudara-saudara muncul. Ya itu muncul bukan karena dia bertapa di Danau Tondano, saudara-saudara baru muncul 3 hari itu karena memang udah mati gitu ya, udah mati. Saudara-saudara tanya sama dia, mau keluar nggak? Ya saudara-saudara, mau keluar nggak? Saudara-saudara Tuhan, saudara juga nggak mau nanya lah ya. Saya percaya kalau saudara mengalami kejadian ini, saudara juga nggak nanya sama dia ya, saudara lari langsung kan, mayat, saudara itu langsung kayak itu kan. Tapi saudara andai kata ya saudara, mau keluar nggak? Ayo, saudara-saudara, dia nggak jawab. Oh, ini orang kok bodoh banget ya, nggak mau keluar, bukan nggak mau, nggak mampu, nggak mampu. Saudara-saudara, inilah yang di dalam 5 poin Calvinisme disebut sebagai total depravity. Kerusakan total. Kenapa Alkitab mengatakan, kenapa teologi reform mengatakan kita ini rusak total? Orang berdosa rusak total.
Karena memang sudah mati. Dari luar hidup, tapi di dalam mati. Bagaimana ini bisa dilepaskan? Saudara yang oleh Tuhan, hanya Injil yang bisa melepaskannya. Saudara-saudara, di dalam cerita Lazarus itu indah sekali ya. Lazarus sudah mati, bahkan sudah mati berapa hari. Kuburan sudah ditutup. Saudara-saudara, buka pintunya kata Yesus. Nah, saudara-saudara, waktu dibuka pintunya, Yesus berteriak, Lazarus, keluarlah. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, yang benar yang mana ya saudara-saudara ya? Lazarus dipanggil baru hidup, atau Lazarus hidup dulu baru dipanggil? Saya ulangi saudara-saudara, yang benar itu gimana? Yesus panggil baru Lazarus hidup, atau Lazarus hidup dulu baru Yesus panggil? Dipanggil, saudara-saudara Tuhan, Yesus panggil. Sebelum Yesus panggil dia mati. Tapi waktu Yesus panggil, panggilan Yesus itu yang menghidupkan. Nah, dalam teologi reform itu namanya panggilan efektif. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau KKR itu ya, semua dipanggil. Tapi kenapa nggak ada yang maju? Atau kenapa sebagian yang maju? Karena cuma sebagian yang mendapatkan panggilan efektif. Ya, saudara-saudara, Lazarus keluarlah dari yang mati jadi hidup. Suara Yesus yang sanggup membuat yang mati jadi hidup. Dan dari mana suara Yesus itu datang? Ketika Injil diberitakan. Injil diberitakan. Mari kita lihat poin yang kedua, saudara-saudara. The gospel denied. Nah, saudara-saudara, kalau itu Injil sejati, lalu Injil yang lain itu apa? Ya, Injil yang lain itu apa? Nah, saudara-saudara, Injil yang lain dalam konteks surat Galatia, saudara-saudara, itu adalah ajaran legalisme. Nah, saudara-saudara, ajaran legalisme ini adalah gabungan antara ajaran Kristen dengan ajaran Farisi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang membawa ajaran legalisme ini ke jemaat Galatia adalah orang Kristen, tapi background mereka adalah orang Yahudi. Masalahnya saudara-saudara, setelah mereka jadi orang Kristen, mereka tidak membuang semuanya ajaran Yahudi mereka mensinkretiskan ajaran Yahudi mereka dengan ajaran Kristen. Maka muncullah yang namanya legalisme Kristen. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat saja dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ya. Siapa yang dimaksud atau apa yang dimaksud Paulus dengan Injil lain di sini. Ayat yang mari kita lihat ayat yang mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan keempat. 5 ayat 3 dan keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada dua kata itu. Pertama hukum Taurat, yang kedua kasih karunia. Waktu Paulus membawa Injil, dia bawa kasih karunia. Tapi guru-guru palsu itu datang membawa hukum Taurat. Dan saudara-saudara, guru-guru palsu itu bilang sama orang Kristen di Galatia, kalian orang Galatia bukan orang Yahudi loh. Sementara Yesus orang Yahudi. Murid-murid Yesus awal pun orang Yahudi. Mana mungkin kalian bukan orang Yahudi, otomatis selamat hanya karena percaya. Kamu harus jadi orang Yahudi dulu, baru kamu bisa diselamatkan. Jadi setelah percaya Yesus, jadi orang Yahudi dulu. Baru kamu diselamatkan. Ini namanya Injil plus. Percaya Yesus? Ya boleh sih, tapi gak cukup. Kami juga percaya Yesus, tapi kami disunat. Lu percaya Yesus, tapi gak disunat. Gak bisa. Yesus aja disunat. Masa kamu percaya Yesus, kamu gak disunat? Maka supaya keselamatanmu klop. Selain percaya, sunat. Dan setelah sunat, kamu melakukan hukum Taurat. Injil plus, saudara-saudara ya, Injil plus. Saudara-saudara jangan pikir Injil lain itu mengurangi Injil. Saudara-saudara Tuhan ya, Injil dikurangi. Ya saudara-saudara, itu kita takut lah saudara-saudara ya. Misalnya Injil tapi bukan Yesus. Oh dikurangi Yesusnya, saudara-saudara Tuhan kan. Wah ini pasti bidat ini, sesat ini gitu ya. Tapi saudara-saudara yang lebih mengerikan itu apa? Injil plus. Yesusnya gak dikurangi, tapi ditambah. Ini ditambah dengan apa? Sunat. Jadi bagaimana jemaat Galatia itu menyimpang dari Injil yang sejati? Bukan dengan mengurangi, tapi dengan menambah. Menambah kan gak apa-apa Pak. Ya kan dikurangi gak boleh. Ya tapi ini kan nambah. Ya mungkin
Mungkin guru-guru palsu ini pikir supaya aman-aman lah, ya kan. Jangan cuma Yesus aja. Nanti kalau di surga kan kamu nggak tahu, tiba-tiba ditanya nanti mengenai hukum Taurat lagi kan, kamu nggak selamat. Jadi supaya aman. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara ada orang kayak gitu ya, mau percaya Yesus tapi juga mau percaya yang lain. Kenapa? Kita nggak boleh berpikir sempit, dia bilang, saudara-saudara ya. Kan kita nggak tahu nanti di sana siapa yang benar. Ya kalau kita sudah pilih Yesus, sudah hanya Yesus, tiba-tiba kita mati, ternyata di sana bukan Yesus. Nah, jadi supaya safe, ya banyak stoknya dong. Nah, saudara-saudara ya, banyak stoknya. Saudara-saudara, ini pernah pengalaman saya waktu PI. Nah ini saudara-saudara, jadi saya menyadari kenapa Injil itu perlu jelas. Perlu jelas, saudara-saudara ya. Misalnya, kita minta diterima Yesus. Terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jangan sebagai juru selamat. Kenapa? Nah ini kejadian. Waktu itu saya pelayanan di satu rumah sakit, saudara-saudara. Singkatnya, saudara-saudara, orang ini sudah penyakitnya dia kayak kena asma atau stroke, saya lupa, saudara-saudara ya. Ini waktu awal-awal saya masuk STT dulu. Nah, saudara-saudara, singkatnya adalah kita, saudara-saudara Tuhan, kita tantang dia. Bapak mau percaya Tuhan Yesus? Mau, dia bilang. Bapak mau berdoa? Mau. Sudah pesan apa, saudara-saudara? Orang kalau sudah diambang kematian memang, saudara-saudara Tuhan, lebih gampang terima Yesus. Hatinya terbuka sekali memang gitu ya. Mau. Bapak mau berdoa? Mau. Kita berdoa, Pak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, baru kita minta dia mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita dia keluar rumah sakit, saudara-saudara, sembuh. Keluar rumah sakit, baru kemudian kita datang ke rumahnya, saudara-saudara Tuhan. Bukan orang Kristen ini, saudara-saudara ya. Ternyata di rumahnya banyak dewanya. Banyak patungnya juga, saudara-saudara ya. Ini kolektor juga ini. Banyak patungnya, dewa ini. Baru kemudian kita tanya sama dia, Pak, gimana kabarnya? Ya sudah sehat sekarang ya. Nah, kita mau tanya, Pak, kemarin itu Bapak serius terima Tuhan Yesus? Iya, saya serius terima Tuhan Yesus. Tapi kenapa banyak patung dewanya, Pak, di sini? Kan nggak boleh cuma Yesus, Pak. Oh, jadi saudara-saudara, jadi dia tidak ada masalah terima Yesus, tapi jangan satu-satunya. Salah satunya boleh. Dia bilang, loh, kenapa kita harus membuat orang-orang ini, kenapa kita harus membuat tokoh-tokoh ini berantem? Kalau bisa didamaikan di sini. Saudara-saudara, akhirnya ada patung Yesus ada patung Yesus juga di situ jadinya. Patung dewa ini, ada patung Yesus. Itu maksudnya terima Tuhan Yesus. Plus Yesus boleh, tapi jangan satu-satunya, di only, jangan. Plus ya siapa tahu nanti waktu mati, ternyata bukan Yesus yang nunggu. Ya, ternyata yang lain. Saya sudah kadung buang lagi tuh. Nah, jadi supaya safe, semuanya kita bawa sekalian ya. Ya saudara-saudara, supaya kita bawa sekalian, supaya pasportnya banyak, saudara-saudara Tuhan ya, pasportnya. Baru kita bilang sama dia, nggak bisa gitu, Pak. Bapak mau Yesus saja atau nggak usah sama sekali? Mau Yesus saja tuh nggak usah sama sekali. Oh itu Yesus, saudara-saudara. Dia nggak mau menjadi yang nomor satu, dia mau jadi satu-satunya. Saudara tahu kan beda nomor satu dan satu-satunya, saudara. Nomor satu berarti nomor dua, nggak mungkin ada nomor satu dengan nomor dua gitu. Kamu nomor pertama? Iya. Ada yang lain nggak? Enggak lah, itu adalah satu-satunya namanya gitu kan. Saudara-saudara yang sudah Tuhan, Yesus tidak mau menjadi nomor satu. Kita kan suka Yesus nomor satu, Yesus nomor satu. Saudara pikir, saudara Yesus mau jadi nomor satu, karena kalau nomor satu nomor 3, nomor 5, nomor 10 juga ada nanti jadinya. Tapi Yesus itu mau jadi satu-satunya. Begitu saudara terima dia, tidak boleh ada yang lain. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nggak boleh. Saudara, yang saudara Tuhan, saudara juga kalau jadi istri pertama kan nggak mau ya saudara-saudara ya. Semua orang pengen jadi istri satunya. Enggak, kamu yang pertama, tetap yang pertama. Ya, tetap yang pertama. Walaupun saya sama yang lain, kamu tetap yang pertama. Enggak akan ada perempuan. Ternyata suamiku sayang banget sama aku ya. Walaupun dia sudah ada yang lain, tetap aku yang pertama. Saudara-saudara, semua itu menjijikkan. Saudara-saudara, semua perempuan juga jijik dari kayak gitu kan. Yang pertama. Semua orang mau jadi satu-satunya. Yang pertama, satu-satunya sama halnya. Nggak boleh tambah. Saudara, Injil itu menjadi masalah ketika apa? Ketika ditambah. Nah, saudara-saudara, pada zaman Martin Luther juga itu masalahnya. Gereja pada masa itu tambah. Jadi kalau dibilang gereja percaya Injil, percaya, kita percaya Yesus juru selamat. Tapi saudara-saudara ditambah dengan sakramen, ditambah dengan indulgensia, ditambah dengan amal, ditambah dengan reliks. Saudara-saudara, pada zaman Martin Luther itu, abad pertengahan itu ya saudara-saudara, salah satu bisnis yang perilaku itu apa? Bisnis bongkar kuburan, saudara-saudara. Bisnis bongkar kuburan. Kenapa saudara-saudara? Karena orang pada zaman itu percaya, kalau kita punya tulang belulangnya orang kudus,
apalagi orang kudusnya itu level super, saudara Tuhan ya. Wah, maka seluruh pahala orang kudus itu ditransfer ke saudara. Maka saudara-saudara hari itu orang-orang kaya itu saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara pada zaman itu ya, orang kaya itu dianggap sama dengan orang berdosa. Nah, itu saudara-saudara ya, pada zaman Martin Luther, pada abad pertengahan itu saudara-saudara ya, menjadi orang kaya itu sama dengan menjadi orang berdosa. Jadi orang kaya banyak dosanya, bukan hanya banyak uangnya, banyak dosanya. Nah, orang miskin saudara Tuhan itu identik dengan orang suci. Nah, saudara-saudara ya, nah ini salah satu juga dampaknya nanti terhadap gereja, terhadap orang Kristen zaman itu. Maka saudara-saudara pada zaman abad pertengahan, orang Kristennya miskin. Bisnis nggak jalan, ekonomi merosot. Saudara-saudara, reformasi itu mengubah bisnis di Eropa. Jadi sejak kapan bisnis di Eropa itu naik, saudara-saudara? Itu sejak reformasi. Kenapa? Karena Calvin dan Luther mengatakan semua pekerjaan itu sakral di hadapan Tuhan. Dulu saudara-saudara nggak ada orang, bukan nggak ada, sedikit orang mau jadi pedagang. Kenapa? Karena makin kaya banyak dosa. Wah, banyak uangnya, banyak dosa. Kamu tahu kan yang masuk neraka dalam cerita Lazarus orang kaya? Orang kaya kan masuk. Masuk dalam Injil Lukas. Siapa yang bisa bilang celaka? Orang kaya. Jadi orang kaya itu semuanya nggak baik dalam Alkitab. Maka saudara-saudara orang Kristen itu, aduh, iyalah, jangan usah kerja ya, kita miskin aja sekalian. Maka bisnis saudara-saudara itu di Eropa itu orang Kristen itu bisnisnya hancur. Nah, saudara-saudara dulu perekonomian bisa jalan kenapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu yang di bagian bisnis dulu. Nah, saudara-saudara, nah itulah sebenarnya mereka lah yang dikatakan Max Weber sebagai kapitalis. Sebagai kapitalis. Jadi saudara-saudara, Max Weber tidak mengatakan sebelum reformasi nggak ada kapitalis, ada, tapi kapitalisnya ala Yahudi, saudara-saudara ya. Nah, begitu reformasi, saudara-saudara, Martin Luther bilang, oh enggak, semua pekerjaan itu sakral. Sakral kok. Maka mulai hari itu muncullah kelompok borjuis di Eropa. Para pengusaha-pengusaha itu. Nah, saudara-saudara, kenapa dulu orang nggak mau jadi pengusaha? Karena itu tadi, kan orang kaya itu sama dengan banyak dosanya. Nah, jadi saudara-saudara salah satu cara supaya orang kaya itu bisa mengurangi dosanya apa? Nah, itu saudara-saudara ya, dia takut mati masuk neraka ya saudara-saudara. Yang pertama, caranya apa? Dengan banyak beramal. Nah, jadi kalau kamu kaya banget, ya banyak beramal kepada yang miskin banget. Nah, yang kasihan saudara-saudara di tengah-tengah kan saudara-saudara ya. Kaya enggak, dibilang miskin juga enggak, dibilang kaya masuk neraka, dibilang mau berderma juga enggak ada uang. Nah, saudara jadi tengah. Maka saudara orang Eropa pada hari itu pikir daripada saya nanggung-nanggung di tengah, mending miskin sekalian. Atau kaya sekalian. Nah, itu yang pertama, banyak beramal. Banyak ngasih sedekah. Maka saudara-saudara hari itu waktu zaman Martin Luther di Wittenberg itu orang miskin pengemis ngumpul semua, ngumpul di rumah orang kaya. Jadi setiap kali orang kaya bikin open house, orang miskin datang semua. Orang kaya senang kalau banyak orang miskin ngumpul. Masalahnya kotanya jadi hancur. Pengemis-pengemis datang semua, waduh. Jadi kumuh kotanya itu. Dan orang kaya senang, kenapa? Karena mereka diajarin, kalau kamu kasih sedekah sama orang miskin, nanti doa orang miskin itu mengurangi dosamu. Ya, saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, cara mengurangi dosa, kumpulkan reliks itu saudara-saudara peninggalan dari orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara, jadi hari itu orang kaya suka kasih pesan sama tukang bongkar kuburan. Mau nggak kamu cari apa? Kuburannya Rasul Petrus, saudara-saudara Tuhan. Nah, ya saudara-saudara, kalau kamu dapat, saya bayar. Oh, dia bilang, Pak, saya nggak dapat kuburan Rasul Petrus, saya dapatnya kuburan Rasul Yohanes. Boleh, sini bawa sini. Ya kan, nanti kumpul saudara-saudara itu. Maka saudara-saudara Tuhan, orang kaya hari itu sering bikin kayak kotak kaca akuarium gitu, isinya tulang utuh. Saudara, kalau utuh saudara-saudara Tuhan, dari kepala sampai kaki. Baru bilang apa kata tukang bongkar kuburan? Pak, ini tulang dari santo apa gitu saudara-saudara Tuhan. Kita juga nggak tahu itu beneran atau enggak saudara-saudara ya. Ya saudara-saudara, kita juga nggak ikut gali kok, jangan-jangan itu kuburan kakeknya kali saudara-saudara itu. Nih. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita sudah punya itu, nah kalau saudara pegang tulang itu, maka itu akan ditransfer, pahala orang itu akan ditransfer. Maka saudara jangan heran ya, pada zaman itu saudara-saudara, gereja mengatakan mereka punya koleksi paku yang dipakai Tuhan Yesus waktu disalib. Mereka bilang gitu saudara-saudara ya, ini pakunya. Maka saudara jangan heran ya, dulu ada satu cerita mengenai kain ya, kain kafan Turin. Nah, saudara, itu kan kain yang dipercaya dipakai untuk mengelap wajah Yesus waktu disalib kan saudara-saudara. Padahal Injil juga nggak ada mencatat adegan lap-lap muka itu saudara-saudara Tuhan ya. Kok bisa tiba-tiba muncul cerita mengenai? Kayaknya nggak ada. Ya saudara-saudara. Tapi itu terjadi. Saudara-saudara, pemimpin kota Wittenberg itu punya banyak koleksi.
Ya salah satu koleksi itu apa? Paku. Mereka percaya, ini loh paku yang dipakai untuk menancap katakan Yesus. Saudara-saudara ya, dan pakunya ada 4. Kok bisa pakunya 4, saudara-saudara ya? Kan untuk menancap tangan kan 2. Oke, kaki 1. Kok ada 4? Karena banyak versinya, saudara-saudara ya. Nah, jadi di antara 4 ini ada 3 yang benar. Tapi kita tidak tahu mana yang benar. Nah, daripada nanti salah buang, kumpulkan aja 4 ini. Nah, itu. Itu relik. Sekarang kalau saudara ini, goblok banget. Kok goblok semua? Lah, zaman itu mereka begitu goblok. Itu keluar uangnya banyak loh. Bayarnya mahal. Tapi saudara-saudara waktu saya bilang itu, tunggu. Itu Injil atau bukan ya? Apa hubungannya dengan Injil itu? Injil nggak ngajarin itu. Injil mengajarkan apa? We are saved by grace. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah. We are saved by grace through faith alone. Saudara nggak perlu sakramen. Saya nggak mengatakan saudara sakramen nggak perlu, saudara kasih lihat Tuhan. Tapi sakramen pun tidak menyelamatkan. Orang kalau nggak dibaptis, saudara percaya Yesus selamat. Tapi kalau bisa dibaptis, masih hidup, ya baptislah. Orang nggak perjamuan kudus, selamat. Tapi kalau masih bisa perjamuan kuduslah. Tapi kalau nggak bisa, saudara kasih lihat Tuhan ya, sebelum mati nggak sempat perjamuan kudus. Aduh kasihan ya Pak, dia nggak sempat perjamuan kudus sebelum mati. Kenapa? Dia kena COVID. Ya kalau dia percaya Yesus, selamat. Oh saudara-saudara, ini kan sesuatu yang menghibur ya. Saudara-saudara, Injil mengatakan kita diselamatkan hanya oleh anugerah, melalui iman. Saudara nggak perlu reliks. Dan saudara nggak perlu indulgensia. Saudara-saudara, pada abad pertengahan itu indulgensia itu dijual untuk dapat uang. Uang yang dipakai untuk bangun gereja. Dan orang beli indulgensia itu dengan harga yang cukup mahal. Padahal banyak di antara mereka orang miskin. Maka dalam 95 dalilnya Martin Luther, salah satu bunyinya saudara-saudara, gereja seharusnya lebih peduli membantu orang miskin daripada menjual indulgensia. Itu salah satu kritik Luther pada gereja zaman itu. Kamu ada uang untuk beli indulgensia, tapi nggak ada uang untuk membantu orang miskin. Mending uangnya kau pakai bantu orang miskin. Mahal. Tapi kenapa orang beli indulgensia, saudara-saudara? Takut api penyucian. Nah, saudara-saudara, ini juga jadi masalah api penyucian ini, saudara-saudara ya. Saudara sudah percaya Yesus, tapi saudara-saudara dibilang kalau mati nggak tentu ke sorga, atau nggak langsung ke sorga. Loh, gimana ceritanya? Saya sudah percaya Yesus, kok saya nggak langsung ke sorga? Oh iya, karena waktu saudara percaya Yesus, sampai saudara mati, kan banyak dosa yang saudara lakukan. Nah, ini kan banyak minusnya ini, kreditnya. Ya saudara-saudara, itu cara berpikir orang zaman itu. Saudara sudah terima Yesus, tapi sampai saudara mati kan saudara belum sempurna. Banyak dosa yang saudara lakukan. Nah, ini perlu remedial dulu. Ya saudara-saudara, misalnya kalau untuk masuk surga itu kreditnya sekian, saudara sampai mati kreditnya nggak nyampe, ya. Nah, ini gimana ini saudara bisa masuk kalau saudara nggak nyampe kreditnya? Ya remedial, di mana remedialnya? Purgatori. Yang makin banyak minusnya, saudara makin lama di purgatori. Kalau sedikit minusnya, ya sebentar di purgatori. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, nah maka gereja bilang begini, tapi kalau kamu takut masuk purgatori, ya sekalipun minusnya banyak, nggak usah takut. Beri surat indulgensia, nanti kekurangan kredit ini akan ditutupi oleh kredit dari orang-orang kudus yang kelebihan. Itu namanya the treasury of merit. Nah, saudara-saudara, jadi orang pada gereja zaman itu mengatakan begini, ada orang seperti saudara dan saya, ini kalau masuk surga itu saudara-saudara, atau sampai mati itu saudara-saudara, kreditnya itu banyak minusnya ya. Misalnya saudara-saudara untuk masuk butuh 500, saudara cuma 300, 200 lagi kurang. Ya. Atau saudara-saudara butuh 500, tapi saudara cuma sampai mati, saudara cuma bisa ngumpulin 100, 400 lagi kurang. Ya, tapi ada orang yang kreditnya kelebihan. Ya saudara-saudara ya, dia butuh 500, tapi sampai dia mati 1000. Wah, surplus dia. Jadi masuk surga saja sudah lebih. Nah, 500 lagi di mana ini saudara-saudara? Di save. Nah, di dalam deposit surgawi. Itu namanya treasure of merit. Nanti kalau ada orang kayak saudara dan saya yang kekurangan, dari situ diambil untuk nutupin. Tapi nggak gratis. Gereja hanya akan ambil itu untuk nutupin kekurangan saudara kalau saudara bayar melalui surat pengampunan dosa. Saudara-saudara pikir-pikir, saudara kasih Tuhan, iya ya, api penyucian agak ngeri juga.
Saudara-saudara, waktu seminar kemarin kan saya singgung nama John Tetzel ya, saudara-saudara ya. Itu John Tetzel itu salesman yang ulung, saudara-saudara. Selain karena dia punya tagline yang menarik ya, saudara-saudara. Begitu koin di peti itu rings, the soul in the purgatory springs, dia bilang, saudara-saudara ya. Nah, itu satu. Tapi kedua, saudara-saudara, dia jualannya juga niat. Niat, saudara-saudara. Kalau saudara nonton film Luther itu, saudara, itu diambil dari kisah nyata ya. Itu saudara-saudara, John Tetzel datang ke gereja, orang Kristen kumpul di situ, dia bilang, bayangkan kakek saudara hari ini ada di purgatori, bagaimana tersiksanya dia. Saudara-saudara, kalau cuma ngomong kurang dramatis, dia ambil lilin ditaruh tangannya, saudara. Ditaruh tangannya terus lilin itu. Ini baru tangan. Bayangkan kakek saudara. Semua orang langsung. Saudara-saudara, kita perlu belajar marketing ini, saudara-saudara, dari John Tetzel ini. Mungkin kenapa jualan saudara kurang laku ini, saudara-saudara, ini John Tetzel ini marketing kelas 3, S3 ini, saudara-saudara ya. Gila ini. Niat juga ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kalau jadi sales itu perlu belajar John Tetzel itu. Niat, saudara-saudara, itu sampai dibakar tangannya. Ini baru tangan. Bagaimana kalau kakek saudara ini bakar? Kalau saudara kasihan, hari ini gereja memberikan saudara anugerah. Belilah. Orang beli. Tapi saudara-saudara, apa yang hilang di situ? Di mana anugerah itu? Di mana anugerah yang cuma-cuma itu? Kenapa jadi sebegini ribetnya? Kenapa jadi ribet begini sih? Waktu saya baca Alkitab, saya melihat anugerah itu cuma-cuma. Penjahat di sebelah kanan Yesus itu, saudara, kita nggak tahu di sebelah kanan, sebelah kiri sampai sekarang, saudara-saudara ya. Penjahat di sebelah Yesus lah ya, saudara-saudara, kita nggak tahu sebelah kanan, sebelah kiri. Penjahat di sebelah Yesus itu, saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir kreditnya nol itu. Dari lahir sampai dewasa, jahat terus. Bertobat kapan? Waktu di kayu salib. Ingatlah kan aku waktu kamu kembali sebagai raja. Apa kata Yesus? Masuk purgatori dulu. Saudara-saudara, kalau purgatori itu benar, ini orang masuk, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa? Kamu mau masuk, kamu bertobat last minute gini, pengen masuk surga, enak di lu gitu ya. Ada orang pikir-pikir ya juga ya. Enak banget. Makanya saudara kan sampai sekarang kan, mungkin di Alkitab tokoh yang paling saudara iri itu siapa? Penjahat itu kan, saudara-saudara. Enak banget dia ya. Iya ya, enak banget dia. Detik-detik terakhir masuk lagi. Ya, last minute saudara-saudara Tuhan dapat bisnis kelas. Kita beli jauh-jauh hari aja ekonomi, dia last minute tiba-tiba dia upgrade. Ya, di Indonesia jarang terjadi, saudara. Karena luar negeri gitu bisa ya, saudara, naik maskapai luar negeri itu kan tiba-tiba dapat kejutan aja gitu. Kita daftar ekonomi, tiba-tiba resepsionis bilang, selamat ya, kelas Anda di upgrade. Kok bisa saya? Nah, saudara-saudara, kok bisa saya? Why have you chosen me out of million your child to be, saudara-saudara Tuhan? Saya kok saya di upgrade ke kelas bisnis ya? Nah, itu bisa terjadi kan kalau di luar negeri. Kalau di sini sih nggak pernah, saudara-saudara ya. Nggak pernah kan, saudara-saudara, maskapai apapun nggak pernah dapat kejutan itu sama saudara lah. Kok bisa di-upgrade? Nah, saudara-saudara bisa bayangkan ya, ini penjahat yang di sebelah kanan Yesus ini kan baru bertobat last minute. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di purgatori, bukan? Firdaus. Saudara-saudara, kalau ada cerita yang paling jelas menolak purgatori itu cerita itu. Kalau ada purgatori, Yesus bilang, enak aja lu masuk surga dulu. Ntar, ya, purgatori dulu. Berapa lama? Sampai bersih. Kamu last minute pengen masuk surga. Enggak, transit dulu di purgatori. Tapi saya bilang apa? Enggak ada transit-transitan. Saudara-saudara, apapun dosamu, engkau percaya, hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Itu cerita Alkitab. Loh, kenapa tiba-tiba di dalam gereja dia begini? Ini Injil lain udah ini. Injil lain, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, kalau apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang ada dalam gereja itu tidak lagi seperti dalam Alkitab, itu sudah Injil yang lain. Injil yang lain. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa reformasi itu menekankan yang pertama, sola scriptura. Karena hanya dari sola scriptura, saudara bisa menemukan sola Christus, solus Christus. Dan dalam solus Christus, saudara baru mengerti sola gratia. Dari sola gratia baru sola fide. Dan semuanya ini membawa saudara pada soli deo gloria. Tapi kalau satu dibuang, semuanya dibuang. Saudara-saudara, kenapa abad pertengahan hari itu akhirnya membuang sola gratia? Karena mereka pun tanpa sadar sudah kehilangan sola scriptura.
sola scriptura. Yang terakhir, the gospel defended, saudara-saudara, the gospel defended. Mari kita perhatikan ayat 8 sampai 9, saudara-saudara ya, ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara, pada ayat 8 sampai 9 Paulus berkali-kali menggunakan terkutuklah dia. Wah. Saudara-saudara, orang yang mengabarkan Injil yang lain, terkutuklah dia. 2 kali. Mari kita perhatikan saudara-saudara ya, ayat 8 dulu, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Anatema bahasa Yunaninya. Terkutuk, binasa, hancurlah dia. Ayat 9 saudara-saudara ya, ayat 9. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kuterima, terkutuklah dia. Saudara-saudara, Paulus keras sekali loh. Saudara-saudara, kita hari ini saudara kasih Tuhan kan, kalau ada ajaran yang salah pun kita dibilang apa? Janganlah sekeras itu ngomongnya gitu ya. Janganlah kayak kamu paling benar saja. Tapi saudara kasih Tuhan, Paulus itu serius dengan masalah ini. Kalau ada orang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Saudara-saudara, reformasi mengajak kita untuk tidak kompromi. Tidak mengajak kita untuk tidak kompromi, saudara kasih Tuhan. Itu reformasi. Bukan berarti kita tidak mengasihi. Tapi saudara kasih Tuhan, mengasihi dengan berkompromi itu 2 hal yang berbeda. Justru saudara-saudara, kalau saudara mengasihi, saudara nggak boleh kompromi. Reformasi mengajarkan kepada kita, jangan kompromi. Maka saudara-saudara, Martin Luther tidak mau kompromi. Itulah sebabnya kemudian itulah sebabnya kenapa dia setelah memakukan 95 dalilnya saudara kasih Tuhan, dan dia kemudian dipanggil oleh gereja dan disidang di Diet of Worms. Dan waktu di sidang itu saudara-saudara, dia minta untuk cabut semua tulisanmu. Lalu apa kata Martin Luther? Kalimat ini yang sangat terkenal saudara-saudara. Saya tidak akan mencabut tulisan saya kalau tidak ada yang menunjukkan bahwa tulisan ini bertentangan dengan kitab suci dan hati nurani. Saya tidak akan mencabut tulisan saya kalau tidak ada yang menunjukkan kalau ini bertentangan dengan kitab suci. Bukan dia bilang, saya nggak mau mencabut. Kenapa? Ini pendapat saya loh. Bukan. Kalau nggak ada yang bertentangan dengan kitab suci, untuk apa saya cabut? Untuk apa saya cabut? Tapi kalau ada yang menentukan kitab suci, harus dicabut. Ini bukan masalah cabut nggak cabut. Mana alasannya bahwa ini bertentangan dengan kitab suci? Maka saudara-saudara, kalimat yang terakhir itu terkenal sekali kan? Here I stand. Here I stand. Sejauh tidak ada yang bisa menunjukkan kalau ini bertentangan kitab suci, saya tidak akan cabut. Here I stand. Di sini saya berdiri. Saudara-saudara, ya kita jangan sembarangan menggunakan kalimat ini, saudara-saudara ya. Saudara harus yakin yang saudara pegang itu sesuai kitab suci. Kalau saudara yakin, saudara bisa mengatakan, here I stand. Di sini saya berdiri. Kenapa? Saya berani berdiri di sini. Kenapa? Saya berani berdiri sendiri. Bukan karena saya sendiri, karena ada kitab suci di belakang saya. Tapi kalau tidak, saya akan cabut. Tidak kompromi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini muncul banyak teolog dadakan, saudara dikasihi Tuhan ya. Teolog autodidak, saudara dikasihi Tuhan ya. Seenaknya saja kemudian bikin ajaran apapun. Baru bilang apa? Ini pergumulan saya dengan Tuhan. Ya. Selama ini gereja salah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sayalah yang menyadari bahwa Yesus selama ini bukan Allah. Dia hanyalah Allah kecil. Baru orang bilang, loh, bapak-bapak gereja dari zaman Konsili Nikea sampai ini, itu bapak-bapak gereja sudah salah. Ya tapi mau diapain lah. Ya, mereka sudah bilang kayak gitu. Masalahnya kalau bapak gereja salah, kenapa saya bisa percaya sama kamu gitu. Bapak gereja sudah salah. Loh, dalam ribuan tahun, dalam ratusan tahun, saudara kasih Tuhan, orang nggak menemukan kesalahan. Tiba-tiba ada orang Indonesia, saudara kasih Tuhan ya, nyempil suatu tempat, tiba-tiba mengatakan, saya menemukan kesalahan bapak-bapak gereja. Saudara-saudara, gimana ceritanya? Bahasa Yunanimu saja dipertanyakan. Kok bisa bapak gereja yang salah? Itu bapak gereja sudah bisa bahasa Yunani, sudah bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sudah belajar filsafat, sudah belajar semua. Mereka sudah gumulkan baik-baik dalam sejarah ini. Lalu dia bilang, enggak, itu salah. Saya baca Alkitab dan saya menemukan bahwa itu salah.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, muncul lagi Kristen progresif. Wah, saudara-saudara ya, Kristen progresif. Jadi dipikir selama ini kita semuanya ketinggalan zaman, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Karena itu kuno semua, kita yang progresif. Setelah dibaca-baca saudara, nggak progresif juga, nggak kemana-mana kok. Ya kan dibilang progresif, kemana nih progresifnya? Nggak kemana-mana kok, di situ-situ aja. Ini sih bukan Kristen progresif, ini sih Kristen repetitif saya bilang. Ulang-ulang itu lagi kok. Apa saudara-saudara ya? Apa namanya? Dia bilang, saya tidak percaya dengan neraka. Dari zaman kapan, sebelum kamu pun sudah banyak orang bilang nggak ada neraka kok. Saudara-saudara, saudara pikir baru dia ngomong nggak ada neraka? Dari dulu sudah ada, cuman orang sudah bilang ngawur. Saya nggak percaya Yesus itu anak Allah. Ya dari zaman Arianisme saudara-saudara itu sudah bilang Yesus bukan anak Allah kok. Ya, jadi nggak ada yang baru. Kan progresif maksudnya apa? Dia mengatakan saya baru nih. Ya kalian selama ini nggak tahu, saya tahu. Enggak. Sudah dari dulu orang ngomong kayak kamu kok. Tapi orang sudah bilang salah. Baru tiba-tiba muncul progresif. Lalu apa yang sudah oleh gereja saudara-saudara Tuhan? Wah kita jangan ini loh, kita jangan fanatik ya. Kita harus open mind. Siapa tahu dia benar. Saudara-saudara Paulus bilang apa? Terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya waktu mahasiswa itu agak terganggu dengan sikap ini saudara-saudara, dengan sikap yang open mind kayak gini. Salah satunya apa? Waktu milih pembicara saudara-saudara. Saya agak aneh juga kalau waktu saya menjadi pengurus itu ya. Kita acara Natal, acara Paskah, semua dipikirkan kecuali satu, siapa khotbah. Saya bisa bayangkan bikin kebaktian Natal, bikin kebaktian Paskah, tapi selalu yang lupa apa? Siapa pengkhotbahnya? Nanti pengkhotbah baru ditentukan 1 minggu sebelum. Ya pantas dapatnya pengkhotbah aneh semua saudara-saudara Tuhan. Karena hanya pengkhotbah aneh yang ready 1 minggu sebelum. Saudara mendapat pengkhotbah yang bagus ya 1 tahun sebelum, Tuhan ya. Saudara kalau tapi saya juga jadi bingung kenapa setiap kali saya jadi panitia saudara-saudara ya, kita bicara konsumsi, kita bicara dekorasi, kita bicara tempat, itu semua di awal. Lupa yang khotbah siapa? Emang nanti kebaktian nggak ada yang khotbah? Berarti selama saya sadar, oh berarti di sini khotbah nggak penting. Yang penting apa? Yang penting talent show, ya. Yang penting persembahan pujian. Itu yang dibicarakan. Nanti persembahan pujian siapa aja ya? Bintang tamu siapa ya? Tapi pengkhotbahnya siapa nggak dikasih tahu. Nanti menjelang hari apa? Ayo kita sekarang inilah tentukan siapa pengkhotbahnya. Seminggu sebelum siapa pengkhotbah? Ini Natal lagi saudara-saudara Tuhan ya. Pengkhotbah mana yang available seminggu sebelum? Ya saudara-saudara, akhirnya carilah pengkhotbah yang available selama 1 tahun saudara-saudara Tuhan ya. 365 hari memang ada pelayanan saudara-saudara Tuhan. Dan itu akhirnya saudara-saudara, ya aneh-aneh memang, aneh. Ya saudara-saudara aneh semua. Nah saudara-saudara satu kali waktu dalam panitia itu ya, kita lagi bahas pembicara itu, tiba-tiba saudara-saudara saya bilang, jangan yang ini. Kenapa? Saya rasa dia kurang bagus ajarannya. Nah saudara-saudara, kemudian salah satu panitia bilang apa sama saya? Semuanya itu firman Tuhan kok. Jangan dibeda-bedakan pendeta. Pokoknya dia dari Alkitab itu berarti firman Tuhan. Wah, saya pikir saudara-saudara kalau kamu ketemu Paulus ya, langsung dibilang sama Paulus, terkutuklah dia. Semuanya firman Tuhan, semua firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus bilang apa? Kalau ada yang memberitakan yang lain, terkutuklah dia. Oh, kita ini sangat gampang sekali ya. Yang penting semuanya firman Tuhan lah. Terima saja yang manapun. Ya, tapi ini nggak berhenti hanya pelayanan mahasiswa, saudara-saudara. Setelah lulus pun, saya melihat gereja-gereja juga begitu. Ya pengkhotbah itu nggak penting. Yang penting apa? Yang penting dekorasinya, yang penting acaranya, yang penting persembahan pujiannya, yang penting bintang tamunya. Ya, yang penting panitianya itu paling ngeri, saudara-saudara Tuhan. Kok panitia lebih penting daripada acaranya jadinya? Reformasi mengajar kita untuk tidak kompromi. Nah, saudara-saudara, jadi 3 hal yang kita renungkan pada siang hari ini. The gospel declare, the gospel denied, dan terakhir, the gospel defend. Mari kita mempertahankan Injil di dalam zaman kita ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan di hari reformasi ini. Mengingatkan kami bahwa sepanjang zaman gereja berpotensi untuk melenceng dari Injil. Dan kami bersyukur kalau di sepanjang zaman Tuhan terus membangkitkan orang yang membawa gereja kembali kepada Injil. Kami bersyukur karena di zaman kami ada pendeta Stephen Tong yang sejak muda menarik gereja untuk kembali kepada Injil. Sejak muda mengabarkan Injil kepada banyak orang. Dan sampai hari ini tetap setia mengabarkan Injil. Kami berdoa supaya kami yang
hidup di zaman ini, yang merupakan generasi selanjutnya, tidak melenceng dari Injil yang sejati. Dan kami berdoa supaya gereja-gereja terus berjalan di atas rel Injil yang sejati. Dan terus dengan setia mengabarkan Injil yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.